Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain aplikasi yang kami buat, yaitu Yuknitip, dengan dosen pengampu Bapak Reski Mei Chandra STMSC. Kami dari kelompok 11 beranggotakan 3 orang, yaitu Faris Apriliano Eka Partianto, Siti Komariah, dan Yolanda Utami. Framework Design Sprint terdiri dari Understand, Divert, Convert, Prototype, dan Validate atau Test. Apa sih itu Design Sprint? Design Sprint adalah suatu metode untuk build product konsep dan prototype dalam waktu 5 hari, di mana memiliki 5 tahapan yang sangat komunikatif dan interaktif untuk mengeluarkan semua ide, inspirasi, masalah yang ada, solusi yang kemudian diwujudkan dalam prototype yang harus dan di cross check ke calon pengguna. Dengan sprint dapat mengeluarkan kemampuan maksimal dari masing-masing anggota tim. Dengan sprint akan membantu seluruh tim untuk mendapatkan tujuan yang jelas. Yang pertama adalah understand. Tidak semua orang punya waktu luang untuk berbelanja ke mall atau pusat perbelanjaan. Sementara, diskon atau ketersediaan barang memiliki batas waktu dan jumlah. Lantaran hal inilah banyak orang yang memilih jasa titip. Datang ke mall atau bazar dengan antrian panjang tentu saja menyita banyak waktu. Just tip menjadi solusi utama dalam memecahkan masalah kaum milenial. Jarak juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang enggan berbelanja. Apalagi kondisi lalu lintas Jabodetabek yang terkenal dengan kemacetannya. Begitupun bagi yang berada di luar kota. Datang ke kota lain untuk membeli barang yang dibutuhkan tentu punya konsekuensi biaya perjalanan. Oleh karena itu, Just Tip menjadi pilihan sehingga tak perlu lagi datang ke pusat perbelanjaan atau ke kota lain untuk mencari barang yang dibutuhkan. Cukup membayar Just Tip dan ongkos kirimnya, semua persoalan terjawab. Salah satu alasan Just Tip digemari lantaran konsumen bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah. Misalnya, sneaker yang dijual di Mall Jakarta, bila official store Jakarta sedang obral diskon, maka pengguna Just Tip bisa membeli barang lebih murah, termasuk barang yang belum masuk ke kotanya bisa dibeli di luar kota melalui Just Tip. Cara kerja Yuknitip adalah konsumen memilih barang yang diinginkannya. Yuknitip sudah bekerja sama dengan berbagai mall terkenal di Indonesia dan beberapa mall terkenal di luar negeri, juga toko-toko yang terkenal kualitasnya, sehingga konsumen bebas memilih barang yang diinginkannya, serta bisa mendapatkan diskon tanpa harus datang ke mallnya langsung. Setelah si konsumen memilih barang yang diinginkannya, kemudian admin dari Yuknitip akan membeli barang sesuai dengan pesanan konsumen, karena admin Yuknitip sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk sistem pembayarannya, bisa melalui bank transfer atau bisa menggunakan sistem pembayaran elektronik. Pihak admin akan mengirimkan barang titipan ke ekspedisi yang dipilih. Selanjutnya adalah Divert. Berikut ini adalah ide-ide dan solusi yang dijadikan patokan untuk membangun aplikasi Yuknitip. Ide pertama, bagaimana jika user memilih barang yang diinginkan? Solusinya, dengan membuat fitur list kategori dan info yang tersedia, barang yang tersedia, user bisa dengan mudah memilih barang yang diinginkan. Yang kedua, bagaimana jika user ingin melihat detail barang, baik ukuran dan warna barang? Solusinya, dengan fitur katalog, user bisa mendapatkan informasi detail dari barang. Ide ketiga, bagaimana aplikasi Yuknitip ini bisa digunakan user? Solusinya, dengan fitur menu chat, user bisa memberitahukan ukuran atau warna barang pada Just Tip. Selanjutnya, bagaimana user melakukan pembayaran kepada Just Tip di aplikasi Yuknitip? Solusinya melalui pembayaran non-tunai atau bank transfer. Dengan begitu, akan mempermudah user dalam melakukan pembayaran. Ide kelima, bagaimana user memberitahukan kendala saat menggunakan aplikasi Yuknitip. Solusinya, user bisa mengirim pesan ke email Yuknitip. Dan ide terakhir yaitu bagaimana cara user memesan barang yang diinginkan. Solusinya dengan membuat fitur menu riwayat, user bisa dengan mudah memesan barang yang diinginkan. Selanjutnya adalah convert, di mana langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Yuknitip. Yang pertama, user harus registrasi dulu.
yang mana cara registrasinya yaitu dengan menggunakan nama dan nomor HP yang aktif. Kemudian setelah user melakukan registrasi, user sudah memiliki akun yang akan login untuk dapat diakses ke sistem. Kemudian setelah login ini, user berhasil login dan menuju ke dashboard aplikasi. Kemudian di dashboard, user dapat mencari barang yang diinginkan. Nah, pada menu dashboard ini terdapat menu home, riwayat, invoice, akun, chat finishing, dan logout. Pada menu home terdapat user bisa melihat katalog dari barang-barang yang mereka cari. Kemudian pada menu riwayat user juga bisa melihat riwayat penitipan barang mereka. Kemudian pada menu invoice, user bisa mengisi data untuk menitip barang. Pada menu akun, pada menu akun berisi data profil, produk, followers, dan following. Pada chat finishing berisi user bisa menyampaikan kepada justifier tentang ukuran atau warna barang yang diinginkan atau yang dipesan. Kemudian menu logout yaitu kembali ke awal sistem. Selanjutnya untuk prototipenya akan dijelaskan oleh kawan saya Kak Siti Komariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Komariah. Sini saya akan mendemokan desain aplikasi Unity. Pertama, kita diwajibkan untuk masuk atau daftar terlebih dahulu. Kita klik daftar, lalu kita akan diminta untuk mengisi nomor handphone yang aktif. Kemudian kita klik lanjut, lalu kita akan mendapatkan kode OTP yang telah dikirim ke nomor HP kita isi tadi. Lalu kita klik lanjut, kemudian di sini kita dapat mengisi identitas seperti nama, email, alamat, dan kita juga bisa mengganti gambar profil. Lalu kita klik simpan. Ini menu utama dari aplikasi Unity, di mana ada menu search, atau di sini ada banner, seperti misalnya ada iklan atau ada diskon. Kemudian di sini ada kategori dan produk terbaru. Pada menu utama aplikasi ini ada notification, di mana kita dapat menerima notif apabila ada teman yang follow atau yang lainnya. Kemudian di sini kita dapat melihat atau mencari produk berdasarkan kategori. Di sini misalnya PC dan elektronik. Pada halaman ini akan ditampilkan gambar produk, kemudian nama dan harga produk tersebut. Untuk melihat detail isinya, kita klik gambarnya. Kemudian di sini akan ada info mengenai nama penitip, kemudian deskripsi dan lokasi dari penitip tersebut. Kemudian kita chat untuk menanyakan mengenai produk yang akan kita beli. Kemudian pada aplikasi ini kita juga bisa melihat riwayat apa saja yang pernah kita beli, misalnya laptop ini tadi. Seperti itu. Kemudian faktur dari pesanan yang telah kita buat, misalnya total dari yang produk yang kita beli ini seperti ini, segini gitu. Kemudian kita juga bisa melihat profil kita. Di sini ada jumlah followers dan produk. Kemudian di sini kita bisa melihat atau mengedit profil kita. Kemudian pada akun profil kita ini kita dapat logout. Kita bisa logout dari akun. Kemudian di sini ada juga menu FAQ, menu tag. Kemudian di sini kita bisa mengetahui apa itu Unity, kemudian bagaimana cara Unity mempertemukan pemberi jasa atau jastip dengan calon penitip. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tahu dari aplikasi. Misalnya, apa itu Unity? Nah, di sini akan diarahkan
Aplikasi Unitip merupakan marketplace social commerce jual beli yang dapat menemukan info penjual sekaligus permintaan pembelian barang. Kemudian kita juga bisa menghubungi kontak person ke email cs@unitip.com. Oke, kemudian kita bisa logout. Nah, jika kita logout, kita bisa mengklikkan username atau password kita, kemudian kita login kembali ke aplikasi. Sekian demo dari desain aplikasi Unitip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tahap terakhir, yaitu validate. Pada tahap validate, didapatkan hasil pengujian dengan menggunakan UAQ atau User Experience Questionnaire untuk mengetahui aspek kesuksesan untuk nilai tingkat efisiensi dan error terhadap rancangan desain aplikasi Unitip. Pengujian dilakukan dengan prototipe diuji langsung ke calon pengguna sebanyak 10 responden. Kemudian benchmark, ada 6 skala, yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, simulasi, dan kebaruan. Pada daya tarik punya nilai rata-rata 1,92 termasuk dalam kategori excellent dengan interpretation in the rank of the 10% best result. Kemudian untuk kejelasan nilai rata-ratanya 1,88 di kategori good dengan interpretation 10% of result better and 75% of result worse. Untuk efisiensi nilai rata-ratanya 1,78 kategori good dengan interpretation 10% of result better and 75% of result worse. Lalu pada ketepatan dengan nilai rata-rata 1,68 dengan kategori good dan interpretation-nya 10% of result better and 75% of result worse. Lalu stimulasi dengan nilai rata-rata 2,03 termasuk dalam excellent dan interpretation in the rank of the 10% best result, dan kebaruan dengan nilai rata-rata 1,68 termasuk dalam kategori excellent dengan interpretation in the rank of the 10% best result. Baik, ini adalah diagram dari tabel sebelumnya. Di diagramnya, bentuk diagramnya adalah seperti ini. Ada skala daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, simulasi, dan kebaruan. Daya tarik ini dari good, excellent, good, excellent, dan excellent. Selanjutnya, yaitu adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan di desain aplikasi kita ini mempunyai kesimpulan pengguna aplikasi ini bisa digunakan untuk semua kalangan umur pelajar, dewasa, laki-laki, dan perempuan. Kemudian pengguna bisa lebih dispesifikasikan lagi, yaitu perempuan yang suka berbelanja. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam membeli barang yang jauh dari tempat tinggalnya. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.